Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat-sehat semua ya, dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk kalian berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 di subtema 2 tema 2, yaitu tentang sistem pernafasan. Sistem pernafasan manusia itu terdiri atas organ-organ dengan fungsinya masing-masing. Semua organ itu memiliki fungsi penting bagi proses pernafasan, maka sudah pantasnya kita harus menjaga dan mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita ya anak-anak. Terus kita akan mempelajari tentang mengenal penyakit pada sistem pernafasan. Sistem pernafasan pada manusia itu juga bisa mengalami gangguan atau kelainan ya. Contohnya yang akan kita bahas di sini yaitu faringitis. Faringitis itu adalah radang pada faring karena infeksi sehingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan ataupun kerongkongan terasa kering. Jadi gangguan faringitis ini biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Dan yang kedua yaitu kelainan atau penyakit asma. Itu merupakan penyakit radang paru-paru yang menimbulkan serangan sesak nafas dan mengi yang berulang. Biasanya otot dinding saluran udaranya berkontraksi seperti kejang yang menyebabkan saluran udaranya menyempit sehingga terjadi serangan sesak nafas. Dan yang ketiga yaitu influenza atau flu. Penyakit influenza disebabkan oleh virus influenza. Biasanya gejala yang ditimbulkan itu pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan juga terasa gatal. Yang selanjutnya yaitu emfisema. Emfisema adalah penyakit pada paru-paru yang ditandai dengan pembengkakan pada paru-paru karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Emfisema ditandai dengan pernafasan yang pendek dan disebabkan oleh kesulitan untuk menghembuskan seluruh udara keluar dari paru-paru karena tekanan udara yang berlebihan dari kantung udara di dalam paru-paru ya. Yang kelima yaitu kita akan pelajari tentang apa itu bronkitis. Bronkitis adalah suatu peradangan pada cabang tenggorokan atau bronkus atau saluran udara ke paru-paru. Yang selanjutnya yaitu asbestosis, adalah penyakit saluran pernafasan yang terjadi akibat menghirup serat-serat asbes, di mana pada paru-paru terbentuk jaringan parut yang luas, sehingga jika kita menghirup asbes juga dapat menyebabkan penebalan pleura atau selaput yang melapisi paru-paru. Kemudian ada penyakit atau kelainan sinusitis, yaitu penyakit peradangan pada bagian atas rongga hidung. Penyakit sinusitis ini biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri, ada jamur, virus, dan atau menurunnya kekebalan tubuh. Dan yang selanjutnya yaitu tuberkulosis atau TBC, adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis yang bersifat sistemik. Dan biasanya penyakit ini menyebabkan proses difusi oksigen yang terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Kemudian ada pneumonia. Pneumonia ini juga disebut dengan radang paru-paru atau yang merupakan suatu penyakit pada paru-paru di mana pulmonary alveolus yang bertanggung jawab menyerap oksigen dari atmosfer meradang dan terisi oleh cairan. Biasanya radang paru-paru ini disebabkan juga oleh beberapa penyebab termasuk dari infeksi bakteria, virus, jamur, atau pasilan atau parasit. Dan yang selanjutnya difteri adalah infeksi pada saluran pernafasan bagian atas yang pada umumnya disebabkan oleh Corynebacterium diphtherial. Ada rinitis, yaitu peradangan pada rongga hidung sehingga hidung menjadi bengkak dan banyak mengeluarkan lendir. Dan ada infeksi saluran pernafasan atas atau yang disebut dengan ISPA, adalah penyakit yang menyerang sistem pernafasan manusia bagian atas, yaitu hidung, laring, dan tenggorokan. Biasanya penyebab munculnya ISPA ini hampir sama dengan influenza, yaitu karena kekebalan tubuh yang menurun. Sekarang kita masuk pada pembelajaran 6. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terkenal suka bermusyawarah dan bergotong royong. Karena kondisi bangsa Indonesia ini yang beragam, jadi banyak sekali perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama yaitu pengertian musyawarah. Pengertian musyawarah itu yaitu membicarakan permasalahan secara bersama-sama. Musyawarah bisa dilakukan untuk mengambil keputusan. Jadi kesepakatan atau keputusan bersama itu disebut mufakat anak-anak.
Dan kemudian ciri-ciri dari musyawarah itu adalah yang pertama, dilakukan oleh lebih dari seorang. Jadi boleh 2, 3, 4 atau 5 dan seterusnya. Yang kedua, semua orang berhak memiliki pendapat atau menyampaikan pendapatnya. Dan yang ketiga, semua orang itu memiliki kedudukan yang sama, tidak ada yang membedakan, misalnya miskin, kaya, itu tidak ada yang membedakan dalam musyawarah. Jadi kita anggap semuanya itu sama. Musyawarah juga dapat dilakukan di mana saja, bisa di rumah, bisa di sekolah, dan juga bisa di masyarakat. Jadi semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, baik tua, muda, kaya, miskin, laki-laki atau perempuan, hak yang sama untuk berpendapat. Kita harus menghargai pendapatnya, dan semua pendapat yang disampaikan harus kita dengar dan kita hormati. Dan kemudian dalam sopan santun bermusyawarah, saling menghargai harus dilakukan dalam bermusyawarah. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain, mendengarkan pendapat orang lain meskipun pendapat itu bertentangan dengan keinginan kita, dan juga kita harus menerima keputusan bersama secara ikhlas. Adapun etika dalam bermusyawarah, yang pertama, kita harus mengangkat jari atau mengangkat tangan sebelum menyampaikan pendapat. Dan yang kedua, berbicara dengan sopan dan jelas. Yang ketiga, mendengarkan teman yang sedang menyampaikan pendapat. Jadi kita tidak boleh ngomong sendiri, tidak memaksakan kehendak kita. Dan yang terakhir, bisa meminta izin ketika hendak meninggalkan ruangan. Jadi sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia, kita harus sopan santun, kita harus bermusyawarah untuk bisa menentukan mufakat atau kesepakatan.